Karumpul kumpul, kumpul yuk. Lur, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki ya. Dan kali ini kita bertemu lagi. Kali ini aku bikin ini dah Lur, untuk mie goreng seayana khas Sunda yang wajib kalian coba. Oke, untuk seayana dalam bahasa Sunda itu ala kadar ya, atau sekedarnya atau seadanya. Ini dengan bumbu yang seadanya, ala kadarnya. Untuk mie ini, mie goreng ini, tapi tenang aja, ini enak banget, wangi banget, warnanya eksotis banget, bisa kalian lihat ya Lur. Ini rasanya itu ada agak gurih, bikin nagihnya, ada manis-manisnya, ada pedes-pedesnya, dan segar banget. Ini wajib kalian coba, bisa jadi cemilan ya Lur. Cemilan di kala dingin-dingin, hujan-hujan, gerimis-gerimis atau panas-panas. Ini bisa jadi lauk pauk juga. Dengan nasi ini bisa bikin boros nasi, maupun ini bisa jadi ide jualan yang menjanjikan juga. Ini wajib kalian coba yuk. Untuk selengkapnya, untuk cara membuatnya yuk, kita langsung aja sediakan. Ini untuk bumbunya yuk. Aku sediakan untuk 3 siung bawang putih. Ini aku akan iris-iris caca-caca kecil-kecil aja. Nah, kalau kalian mau bikin banyak, untuk porsinya itu bisa dikali-kali lipatkan aja untuk semua bahan-bahannya ya Lur. Selanjutnya ini aku pakai 3 siung bawang merah. Kita akan iris-iris memanjang ya Lur, biar aroma dan wanginya itu keluar dengan paripurna, sempurna ya, biar berasa. Ini kalau udah, kita sediakan untuk beberapa buah cabai rawit merah atau hijau, terserah kalian. Aku pakai 5 buah aja. Kalau kalian mau pedas lagi boleh ditambahkan lagi ya Lur. Aku tambahkan juga untuk 1 buah cabai keriting merah. Ini kita akan iris-iris serong-serong kecil-kecil aja ya Lur. Dan selanjutnya ini aku pakai 1 buah tomat. Kita akan iris-iris kecil-kecil aja ya Lur. Ini biar nambah seger, ada manis, ada segernya. Ini untuk sayurannya, ini aku pakai engkol, wortel yang diiris-iris, dan bakso ya untuk toppingnya. Ini untuk mie-nya aku pakai 1 bungkus mie gelung atau gulung ya, mie telur. Kemudian kita langsung aja sediakan untuk wajan dan kasih untuk air secukupnya aja. Kita akan didihkan ini untuk merebus si mie-nya terlebih dahulu ya Lur. Kalau udah mendidih baru kita akan masukkan untuk si mie-nya, mie gelungnya atau mie telur ya Lur. Ini kita akan rebus sampai setengah matang aja, udah cukup ya Lur, sampai mendidih. Kita akan sisihkan, buang airnya ya Lur. Nah ini dia, kita akan buang airnya. Dan kemudian kita akan sisihkan aja ini untuk si mie-nya. Kita akan lanjut untuk ke proses selanjutnya aja ya Lur. Yuk, kita sediakan wajan dan kasih untuk minyak goreng sedikit aja. Kita panaskan sampai benar-benar panas. Sambil kita menunggu minyaknya panas, kita sediakan untuk 1 sendok makan dari kecap asin. Aku juga akan pakai untuk 1 sendok makan dari kecap saus tiram ya Lur. Ini saus tiram yang encer, bukan yang kental ya, bukan merek Sauri atau yang lainnya. Ini pakai Raja Sari kalau gak salah. Nah kemudian aku tambahkan kecap asin sebanyak 1 sendok makan juga. Dan kemudian kita tambahkan untuk 2 sendok makan kecap manis. Kalau kalian suka manis lagi boleh tambahkan lagi ya Lur, untuk kecap manisnya. Kalau aku udah cukup aja seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk 3 sendok makan dari air biasa, air bening ya Lur. Nah seperti ini, kita kocok-kocok lagi sampai tercampur baur ya untuk si kecapnya ini. Sisihkan. Dan ini untuk si minyaknya udah cukup panas. Kemudian kita akan tumis untuk si bumbunya, bawang merah. Tapi sebelumnya kita akan orak-arik dulu telur ya Lur. Nah aku pakai 1 buah telur ayam. Kita orak-arik sampai cukup matang. Baru kemudian kita akan tumis untuk si bawangnya ya Lur. Bawang merah dan bawang putih kita akan tumis sampai harum mewangi. Nah kita aduk-aduk aja sampai tercampur baur ya Lur, untuk si bumbu dan si telurnya. Nah ini udah cukup harum mewangi, untuk si bawangnya juga udah cukup layu. Baru kita kemudian masukkan untuk si wortel iris ya Lur. Ini untuk sayurannya.
Untuk sosisnya juga kita akan masukkan ya lur. Ini kalau kalian mau tambahkan topping lainnya, sayuran lainnya boleh banget. Tapi karena ini seadanya, jadi yang ada aja di rumah bumbunya ya lur. Nah, kemudian ini untuk si mie-nya yang udah kita rebus dan sisihkan airnya. Kita masukkan juga semuanya ya lur, mie telurnya. Dan juga untuk si kecap-kecap yang udah kita sediakan, kita masukin juga. Langsung aja ini kita akan aduk-aduk sampai tercampur baur, tercampur rata ya lur. Ini untuk si apinya itu harus api panas ya lur, yang besar. Ini kemudian kita masukkan untuk sayur engkolnya yang udah kita iris-iris ya lur. Kita aduk-aduk biar tercampur baur. Ini kita masukkan untuk 1 sendok makan dari garam. Masukkan juga untuk kaldu bubuk 1 sendok makan juga ya lur. Nah, ini untuk kaldu bubuknya rasa apa aja, merek apa aja boleh. Masukkan juga untuk secukupnya merica bubuk ya lur. Secuil, 2 cuil boleh banget. Kalau suka pedas lagi boleh tambahkan lagi. Tapi nih aku pakai secuil aja udah cukup. Dan kita aduk-aduk sampai tercampur baur. Ini kalau kalian suka manis boleh tambahkan lagi gula merah atau gula putih, boleh banget ya. Kalau aku nggak pakai karena emang nggak ada gulanya. Jadi seadanya, seayanya ya. Ini kemudian kita masukkan untuk si cabai-cabean dan juga si tomat yang udah kita iris sebelumnya. Ini kita akan masak di api yang besar ya lor. Tuh masih ngebul banget. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur. Kalau udah, ini kita akan matikan kompornya dan ini dapat disajikan. Tuh bisa kalian lihat ini untuk warnanya cantik banget. Masya Allah, tabarakallah, eksotis banget, wangi banget, Masya Allah. Langsung aja kita akan sajikan di piring saji ya lor. Ini piring saji yang legendaris. Ini yang warna hijau ya lor, beda dengan yang sebelumnya. Ini kita akan masukkan semuanya sisanya ya lor. Dan ini dia lor untuk mie goreng seayana khas Sunda atau ala kadarnya atau seadanya ya lor. Tapi ini tuh untuk rasanya, untuk wanginya jangan ditanya lagi, ini wangi banget rasanya, gurih bikin lagi, ada pedasnya, ada manis-manisnya. Ini wajib kalian coba untuk mie goreng seayana khas Sunda ya lor. Ini tuh aku udah cobain. Untuk bumbunya itu nempel banget dengan mie-nya, nyerep banget. Aduh, apalagi ini untuk sayurannya si engkol dan juga si wortelnya crunchy manis. Bisa kalian tambahkan untuk sayuran lainnya ataupun topping lainnya seadanya di rumah kalian ya lur. Kalau aku seadanya segini dan ini wajib kalian coba. Aku udah share untuk cara membuatnya. Dan selamat mencoba.